Shalom, selamat malam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat GKI Mikrasa dimanapun berada hari ini, dalam setiap keadaan yang hari-hari ini Tuhan izinkan dan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, tanpa disadari kita telah berada di penghujung tahun. Tinggal beberapa jam ke depan kita akan mengakhiri tahun 2020 dan akan memasuki tahun 2021. Banyak kenangan, banyak kisah, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Tanpa bisa diprediksi tahun 2020 di tahun yang begitu berat harus kita lalui. Bahkan bulan pertama memasuki bulan Februari, kita diperhadapkan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang begitu luar biasa. Sampai hari ini belum ada tanda-tanda berakhir. Tapi apapun itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, janji dan kasih Tuhan terus dinyatakan bagi kita semua. Umat percaya, umat yang diberkati oleh Tuhan. Walaupun ada juga banyak saudara kita yang harus mengakhiri pertandingan imannya sebelum mengakhiri tahun ini, tapi jalan Tuhan tidak terselami bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai seluruh rangkaian ibadah tutup tahun pada malam hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk tundukkan kepala dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu. Terima kasih buat cinta dan kasih-Mu. Terima kasih untuk segala berkat, terima kasih untuk segala keadaan. Terima kasih untuk setahun yang boleh kami lalui bersama Tuhan. Malam ini tidak ada alasan bagi kami untuk tidak menaikkan syukur bagi Tuhan atas semua hal yang boleh terjadi dalam hidup kami. Karena kami tahu jalan Tuhan selalu yang terbaik bagi kami. Apapun yang Engkau perbuat bagi kami adalah yang terbaik. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah tutup tahun malam ini. Sekalipun kami lakukan secara online, tapi kami tahu Tuhan hadir dalam setiap rumah tangga kami. Dan Tuhan memberkati setiap kami di ibadah pada malam hari ini. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini, dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, jalan Tuhan tidak terselami. Bahkan kita tidak pernah tahu tahun 2020 ini harus kita lalui dengan perjalanan yang begitu luar biasa. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, sekalipun jalan Tuhan tak terselami, tapi ada rencana yang indah yang Dia sediakan bagi kita semua. Mari saya ingin kita menyanyikan pujian ini sebagai pujian pembukaan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Mari katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan.
Sekali lagi Bapak Ibu dari depan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasihmu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, ramadhan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhanku, arti kehadiranmu Tuhanku, arti kehadiranmu Tuhan. Bapak Ibu, jalan Tuhan tidak terselami bagi kita semua. Tidak terduga kasih Tuhan juga buat kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak kisah bahagia, ada banyak kisah haru yang hari-hari yang telah kita lalui di tahun 2020. Saya percaya bahwa banyak di antara kita juga yang mengalami kondisi serupa di tengah pandemi COVID-19. Semua aspek terdampak, ekonomi, ada politik, semua hal terjadi seiring pandemi COVID-19 yang terjadi. Ada banyak orang yang harus di PHK, ada banyak orang yang harus berhenti dari tempat pekerjaan, ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, dan tidak sedikit yang harus menerima kenyataan harus berduka karena banyak di antara keluarganya harus meninggal diakibatkan karena pandemi COVID-19. Bahkan salah satu saudara kita beberapa hari yang lalu juga Tuhan panggil. Tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal, selalu yang terbaik bagi kita semua. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kemudian membuka Alkitab kita bersama pada malam hari ini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu membaca dari 2 Timotius. Saya ingin mengajak Bapak Ibu membuka Alkitab Bapak Ibu Saudara semua dari 2 Timotius pasalnya yang kedua. 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Saya baca buat Bapak Ibu Saudara semua. Ketahuilah bahwa pada hari-hari ini terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang, tidak suka yang baik. Suka berkhianat. Tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah.
mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah-rumah orang lain, menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa, dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Bapak Ibu, Timotius mengingatkan kepada jemaat di tempat di mana dia melayani, bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Hari ini telah terlihat begitu jelas, kasat mata. Tidak ada satupun yang tidak mengalami kesukaran di tengah-tengah pandemi COVID-19. Yang miskin, yang kaya, semua terdampak. Dan rupa-rupanya firman Tuhan telah mulai tergenapi. Bukan hanya itu Bapak Ibu, di sana diceritakan banyak hal sehubungan dengan waktu-waktu terakhir ini. Ada banyak orang yang akhirnya mencintai uang. Ada banyak orang yang terjebak dalam mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, suka membual, menyombongkan diri. Ada banyak hal yang hari-hari ini kita lihat di atas bangsa kita. Ada orang yang suka memfitnah, suka menjelekkan orang lain. Media sosial menjadi sarana saling ejek, saling fitnah. Apalagi yang terjadi hari ini begitu luar biasa, masif. Penghinaan-penghinaan yang muncul kepada pemimpin-pemimpin kita, baik Bapak Presiden dan seterusnya. Ada juga banyak yang lain. Bahkan tidak jarang saling hamba-hamba Tuhan juga saling mengejek satu dengan yang lain di media sosial. Ada banyak yang tidak setuju dengan doktrin yang A dan kemudian saling mencela, saling menyudutkan satu dengan yang lain, dan seterusnya. Rupa-rupanya Bapak Ibu, masa yang sukar hari-hari ini telah ada di depan mata. Ada banyak anak-anak Tuhan juga yang sukar beribadah. Bahkan di penghujung tahun ini kita juga dengar ada kejadian bahwa ada saudara-saudara kita seiman di Sigi, Sulawesi Tengah, harus mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak manusiawi. Di belahan dunia yang lain ada banyak juga anak-anak Tuhan yang harus teraniaya, bahkan mati. Banyak tempat-tempat di Indonesia yang juga sukar untuk beribadah. Anak-anak Tuhan dilarang untuk beribadah sebagaimana lazimnya. Tapi itulah kenyataan, firman Tuhan itu ya dan amin. Akan datang masa-masa yang sukar. Tetapi tahukah Bapak Ibu, di tengah masa yang sukar itu ada janji Tuhan yang luar biasa. Di setiap kesukaran ada kebaikan dan kasih Tuhan. Kebaikan Tuhan itu tidak hanya untuk dilihat dan ditonton, tapi kita kecap dan kita rasakan. Seperti pujian ini Bapak Ibu. Malam ini saya mengajak kita untuk mengecap dan lihat betapa baik Tuhan yang sudah Tuhan katakan buat kita semua lewat firman-Nya dan perbuatan-perbuatannya yang nyata bagi kita semua. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Oh, syukur
Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari katakan lagi dari depan Bapak Ibu. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oh, selamanya, selamanya, selamanya. Sekali lagi Bapak Ibu, selamanya. Bapak Ibu, kebaikan Tuhan itu akan selamanya ada buat kita, walaupun di tengah kondisi yang menurut kita hari-hari ini seakan dunia berada di satu kondisi yang begitu luar biasa. Perayaan Natal tidak dapat dilakukan sebagaimana biasa, aktivitas sehari-hari pun dibatasi. Sekolah harus mengalami kondisi di mana anak-anak harus belajar di rumah. Peristiwa yang tidak pernah terjadi sepanjang sejarah manusia, walaupun ada kejadian 100 tahun yang lalu, tetapi dampaknya tidak sehebat yang hari-hari ini terjadi. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebaikan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita sepanjang musim kehidupan kita, sepanjang tahun kehidupan kita. Sepanjang tahun 2020 saya percaya bahwa setiap orang punya catatan kebaikan Tuhan sendiri. Semua orang punya catatan di mana Tuhan mengkaryakan hal-hal yang baik dalam hidupnya. Tuhan juga mengizinkan kadang hal-hal yang sulit, duka cita, air mata ada dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tahukah Bapak Ibu Saudara semua bahwa di dalam segala hal itu Tuhan lagi mengajarkan kita bahwa kasih-Nya tidak pernah meninggalkan kita. Tak pernah Dia janji selalu ada hujan, tak pernah janji juga panas selalu, tapi selalu akan ada badai hidup yang datang dalam kehidupan kita. Tapi Dia akan selalu ada, berdiri di tengah-tengah badai, akan berjalan bersama kita melalui badai kehidupan kita. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca Ratapan pasal yang ke-3, ayatnya yang ke-20 sampai 24. Ratapan pasal yang ke-3 ayat 20 sampai ayat yang ke-24 berbunyi begini. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap.
Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ratapan penulis kitab Ratapan ini meratapi kehidupannya. Mungkin hari-hari ini juga kita sama di dalam batin kita. Mungkin meratapi hari-hari hidup yang kian berat. Mungkin bagi orang-orang yang ada di garis kemiskinan paling bawah, hidup mungkin tidak akan pernah bebas dari air mata. Setiap pagi mereka akan berjuang untuk menata hidup mereka, bagaimana bertahan hidup sepanjang hari yang akan mereka lalui. Orang-orang yang hidup di dalam keterbatasan akan sangat sulit untuk melihat cerahnya kehidupan di tengah pandemi COVID-19 yang kita tidak akan tahu kapan berhentinya. Tetapi bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, ketika kita mengingat kondisi-kondisi yang sulit di tahun 2020 ini, maka ada jaminan yang Tuhan selalu beri bagi kita di masa-masa yang datang di tahun 2021. Janji Tuhan berkata, tetapi inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Kata penulis kitab Ratapan, apa yang diharapkan? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan dan tak habis-habisnya rahmat-Nya. Bapak Ibu, kasih dan setia Tuhan itu tidak akan berakhir, tidak akan ada habisnya. Di tengah pandemi COVID-19 ini pun Bapak Ibu tidak akan pernah berakhir. Kasih dan setia Tuhan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Bahkan Alkitab berkata, berkat-Nya baru setiap pagi. Sekalipun di antara kita mungkin akan berpikir, wah, hari besok apa yang akan terjadi dengan hari esok? Apa yang akan kita alami hari besok? Apakah kita akan sehat terus, ataukah mungkin kita akan mengalami kondisi terpapar COVID-19 dan seterusnya. Ada banyak hal yang mungkin menjadi pemikiran kita semua. Tetapi firman Tuhan berkata, besar kesetiaan Tuhan bagi kita. Bahkan dikatakan di ayat yang terakhir, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Karena kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa itu, percayalah, Dia tempat kita berharap. Sebab Dia janji bahwa kasih setia Tuhan selalu ada dan tidak akan pernah habis-habisnya ada bersama kita. Bapak Ibu, ada satu pujian yang luar biasa indah. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Pujian ini akan kita sambung dengan Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Bapak Ibu, tentu saja pujian ini akan sangat menguatkan kita semua. Teristimewa kepada saudara kita, keluarga Bapak Anto yang harus kehilangan orang yang dikasihinya. Semusim ini berlalu sekalipun di tengah kedukaan yang ada. Pak Anto, Vio, Kelvin dan Abel, percayalah bahwa tangan Tuhan ada bersamamu, bersama keluargamu. Dia ada bersama engkau setiap musim hidupmu. Dan kalian akan melewati semua masa sulit ini, karena tangan Tuhan ada bersama kita. Mungkin kita juga yang lain, yang punya pengalaman-pengalaman sendiri, kesusahan-kesusahan, penderitaan-penderitaan. Tapi yakinlah, tangan Tuhan akan menyertai kita semua. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Dan depan lagi ya Bapak Ibu. Semusim berlalu, mari sama-sama kita nyanyikan.
Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kita ganti semusim dengan setahun berlalu ya Bapak Ibu. Setahun berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari katakan, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku. Amin. Di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku hanyalah bersamaku. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari Bapak Ibu dengan sepenuh hati katakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Mari katakan, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan.
anugerahmu besar melimpah bagiku, anugerahmu besar, oh anugerahmu besar melimpah bagiku, oh Bapak Ibu, setahun berlalu, semusim berlalu, tangan Tuhan akan terus pelihara kehidupan kita. Bersyukur Bapak Ibu Saudara dan saya dipelihara Tuhan sampai hari ini, tanggal 31 Desember tahun 2020, di mana Tuhan dan kasih-Nya selalu ada dan nyata menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika memandang hari esok, di hari-hari ini yang kita lalui, selalu muncul di benak kita, masih adakah pengharapan di tahun yang baru nanti? Masihkah ada harapan? Masih adakah sukacita? Masih adakah keceriaan di tahun 2021? Sementara Bapak Ibu di tahun ini sepertinya kita mendengar dan kita lihat ada varian baru yang muncul dari COVID-19 yang sepertinya akan menjadi persoalan yang baru. Banyak pengamat kesehatan berkata akan terjadi serangan gelombang kedua COVID-19, dan ini menjadi pergumulan kita semua Bapak Ibu. Lalu pertanyaannya, apa yang masih dapat kita harapkan? Mengapa Tuhan mengizinkan semua ini terjadi dalam hidup kita sampai hari ini? Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, Tuhan Yesus pernah berkata, janganlah kamu khawatir tentang hari esok, tentang apa yang engkau memakan, minum dan pakai. Karena itu semua dicari oleh bangsa-bangsa yang lain yang tidak beriman kepadanya. Tetapi Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang lain itu akan ditambahkan kepadamu. Maka hari ini, mari semakin hari kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa itu kebenaran Allah? Di mana kita mendapatkannya? Dalam kitab suci kita. Dalam Alkitab segala kebenaran itu ada. Kebenaran untuk menjadi dasar kehidupan kita dan kita jalani. Biarlah firman Tuhan itu menjadi landasan kita, menjadi kekuatan, menjadi penentu dalam kehidupan kita, menjadi satu-satunya kebenaran yang kita ikuti. Sebab kebenaran kitab suci kita adalah absolut dan mutlak, tidak dapat tergantikan oleh apapun. Dunia menawarkan kebenaran yang relatif. Kebenaran dunia dapat dibeli. Apa kata si A tentang kebenaran bisa tidak benar untuk si B. Ketika si B menganggapnya benar, maka belum tentu benar untuk si C dan seterusnya. Tetapi kebenaran Tuhan selalu akan sama berlaku untuk semua orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita tidak dapat lagi melihat dengan jelas hari esok di tengah pandemi COVID-19, Natal kemarin, minggu yang kemarin, pemimpin pujian kita telah memilih satu lagu, takut tahu kan hari esok. Apa yang akan terjadi? Banyak hal tak ku mengerti pada masa yang akan datang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Bapak Ibu, ada satu pujian yang akan saya nyanyikan bagi kita semua. Saat memandang karya agung Tuhan,
Di tengah pandemi COVID-19, sidang jemaat GKMI Karasak semua dipelihara. Usaha dipelihara, kesehatan dipelihara. Semua Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Sekalipun ada rencana Tuhan yang lain untuk salah satu di antara saudara kita, tapi itu rencana terbaik Tuhan bagi keluarga Bapak Anto dan anak-anak. Tapi bagi kita yang lain, kita punya kisah yang lain bersama Tuhan. Kebaikan Tuhan tetap nyata, sekalipun juga ada usaha yang harus mengalami kondisi-kondisi jatuh bangun, tetapi Tuhan tetap baik. Pujian ini mengajak kita untuk melihat karya agung Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap tarikan nafas kita itulah kebaikan Tuhan. Setiap karya agung Tuhan, napas kehidupan yang Tuhan beri, itu harusnya menyadarkan kita bahwa kita berharga di mata Tuhan. Dan Dia begitu mengasihi kita. Dia menyertai kita sampai hari ini. Bapak Ibu, mungkin ini lagu yang relatif baru bagi kita semua. Tapi pujian ini sangat luar biasa indah. Saya sangat diberkati beberapa hari ini dengan pujian ini. Dan saya ingin menyanyikan bagi Bapak Ibu Saudara semua di rumah. Kalau Bapak Ibu bisa mengikuti kita menyanyikan pujian ini, karena pujian ini termasuk pendek, bisa bernyanyi bersama-sama. Mungkin kita akan ulang 2 atau 3 kali. Nyanyikan lagu ini dengan penuh penghayatan, sebab kebaikan Tuhan itu akan selalu nyata bagi kita semua. Esok kan ku jelang. Mataku memandang keajaiban karya-Mu, sungguh siapakah ku ini yang Engkau hargai dan cintai. Selalu dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jelang tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, oh sungguh siapakah ku ini yang Engkau hargai dan cintai. Selalu dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jelang tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat kita memandang keajaiban karya Tuhan, Dia selalu mencintai Bapak Ibu Saudara dan saya apa adanya. Sering kita melukai Dia, sering kita berbuat sesuatu yang melawan titah dan kehendak-Nya. Tapi selama matahari pagi masih ada,
Begitulah cintanya bagi kita. Bapak Ibu yakinlah, Dia akan selalu menyertai kita, tidak akan kekurangan. Saat kita pikirkan kebaikan-kebaikannya, tangan kasih Tuhan itu akan nyata. Esokanku jelang di tahun 2021 tanpa sebuah keraguan, sebab surya akan terus ada selama kasih-Nya ada bagi kita. Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, mari katakan, sungguh siapakah ku ini? Sungguh siapakah ku ini yang Engkau hargai dan cintai selalu. Dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jelas tanpa keraguan, surya kan terus ada. Bapak Ibu nyanyikan dari depan lagi ya Bapak Ibu. Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu. Amin. Sungguh siapakah ku ini yang Engkau hargai dan cintai selalu. Dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jelas tanpa keraguan, surya kan terus ada. Di saat ku pikirkan, di saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jelas tanpa keraguan, surya kan terus ada. Esok kan ku jelas tanpa keraguan, surya kan terus ada. Katakan lagi Bapak Ibu. Esok kan ku jelas tanpa keraguan, surya kan terus ada. Oh, surya kan ada. Oh, kasih-Mu kan ada. Oh, terima kasih buat kebaikan-Mu. Oh, haleluya. Esok tahun 2021 kita akan jelang. Pastikan tidak ada keraguan dalam hidup kita, karena tangan Tuhan
menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya. Saya mau ajak Bapak Ibu melihat satu ayat terakhir yang menjadi pamungkas, menjadi jaminan bagi Bapak Ibu untuk masuk tahun 2021 dengan optimisme yang tinggi. Sebab Tuhan telah berjanji kepada kita semua. Saya mengajak Bapak Ibu membuka Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-28. Ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20 adalah satu rangkaian tugas tanggung jawab kita di tahun 2021. Untuk terus mengabarkan kasih Tuhan di tengah pandemi COVID-19. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Mari perhatikan bagian terakhir dari ayat ini. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu, dan ketahuilah. Mungkin kalau disederhanakan dalam bahasa Jawa, ngudengo, taulah, mengertilah, bahwa sekalipun tahun-tahun ke depan akan kita lalui dalam kondisi pandemi yang tidak tahu kapan berakhir. Tapi janji Tuhan ada bagi kita. Dia akan menyertai kita sampai pada kesudahannya. Kesudahannya bisa berarti dua. Kesudahan bagi kita pribadi kalau kita mengakhiri pertandingan iman kita. Kita sudah menyudahi pertandingan iman kita di bumi. Itu kesudahan bagi kita. Dan kesudahan bagi bumi ini ketika dia datang kedua. Dan bumi ini akan berakhir. Bumi ini kiamat. Kesudahan itu datang. Tapi selama kesudahan itu belum sampai pada titik di mana harus mengakhiri semuanya. Dunia belum kiamat. Kita belum mengakhiri pertandingan iman kita. Yakinlah bahwa firman Tuhan berkata, Dia akan menyertai kita. Penyertaan Tuhan akan ada bagi kita semua. Penyertaan Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata sampai satu helai rambut tidak akan pernah jatuh tanpa seizin Tuhan. Karena burung di udara pun Tuhan pelihara. Bapak Ibu, masuklah di tahun 2021 ini dengan sebuah keyakinan. Tangan penyertaan Tuhan akan terus memelihara Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum kita akan berdoa syafaat menutup tahun ini dan membuka tahun yang baru bersama Tuhan. Tahun akan selalu berganti. Musim hidup pun akan selalu berganti. Tapi tangan kasih Tuhan akan selalu memberkati. Tuhan selalu menjaga dan menolong kita. Bunyi lirik lagu yang akan kita nyanyikan bersama ini. Musim akan selalu berganti. Akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Ku
tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi Bapak Ibu, musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari katakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Bapak Ibu, Tuhan selalu menolong Bapak Ibu. Tuhan selalu menolongku, menjaga, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita mau berdoa, menyerahkan kehidupan kita, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di tahun 2020. Dan biar Tuhan memberkati, menyertai sepanjang tahun ke depan yang akan kita lalui. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu atas perbuatan baik Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih untuk tahun 2020 yang boleh Tuhan izinkan kami lalui sampai pada hari ini. Di hari terakhir tahun 2020.
Tuhan, kami sadar sepanjang tahun yang kami lalui, banyak salah, dosa, tingkah laku, perbuatan, perkataan yang kami perbuat yang melawan titah dan kehendak-Mu. Malam ini kami datang di hadirat-Mu, memohon ampun atas segala dosa dan salah yang telah kami perbuat sepanjang tahun ini. Karuniakan kepada kami pertobatan, anugerah supaya kami dapat memperbarui hidup kami di hari-hari, di tahun yang baru yang akan sebentar, beberapa menit yang akan datang kami lalui dan kami masuki. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk pemeliharaan dan pertolongan-Mu yang nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur untuk semuanya. Dalam segala hal, dalam kegagalan, dalam air mata, dalam duka cita, bahkan dalam kesuksesan, dalam kebahagiaan yang telah kami lalui, sungguh kami naikkan syukur atas kebaikan Tuhan itu. Kami mau menyerahkan setiap sidang jemaat GKMI Kerasa dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pelihara kami semua sampai hari ini. Sebentar lagi kami akan memasuki tahun yang baru bersama Tuhan. 1 Januari 2021. Kami tahu tangan Tuhan akan menyertai kami juga. Kami percaya bahwa firman-Mu telah menjadi kekuatan bagi kami. Dan ketahuilah bahwa aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Itu janji-Mu bagi kami. Maka janji itu akan kami pegang sebagai umat-Mu di GKMI Kerasa. Bahwa tangan-Mu akan menyertai dan melindungi serta memberkati kami sampai pada kesudahan zaman ini. Kami akan terus memohon perlindungan Tuhan bagi setiap kami. Di tengah pandemi COVID-19 ini kami mohon berkat Tuhan ada dan sertai kami semua. Usaha, pekerjaan, rumah tangga, pergumulan, kesehatan kami bawa di dalam tangan kasih-Mu. Tidak lupa juga kami membawa bangsa dan negara kami seutuhnya di dalam tangan Tuhan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua pejabat pemerintahan yang terus sampai hari ini berjuang dengan begitu kerasnya menanggulangi penyebaran COVID-19. Kami mohon hikmat penyertaan Tuhan ada bagi kami. Situasi politik, keamanan, kami juga tidak lupa bawa di dalam tangan kasih-Mu. Tuhan mari sertai, Tuhan mari berkati, supaya semua berjalan dalam anugerah Tuhan. Tuhan yang maha baik, kami juga berdoa dalam upaya memerangi COVID-19. Kami juga berdoa untuk vaksin-vaksin yang sudah mulai ada di bangsa kami dan sebentar lagi akan didistribusikan. Kami mohon Tuhan juga memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan memakai perpanjangan tangan-Mu, memberkati vaksin-vaksin ini supaya dapat menangani, dapat menghambat, dapat menyelesaikan pandemi COVID-19 ini bukan saja di atas bangsa kami tetapi di seluruh dunia. Mari Tuhan Engkau memberkati. Dengan harapan ini pula Tuhan kami yakin, kami dengan penuh keyakinan akan memasuki tahun 2021 ini dalam anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami yang kami naikkan kepadamu. Kami percaya bahwa berkat Tuhan akan ada dan nyata bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Saya atas nama Bapak Ibu Penatua dan Diaken Majelis Jemaat GKMI Krasa mau mengucapkan selamat memasuki tahun yang baru, tahun 2021 bersama anugerah Tuhan. Kita masuki tahun ini dengan optimis. Tangan kasih Tuhan akan terus menyertai kita semua. Bapak Ibu Penatua Diaken dan hamba Tuhan juga mohon maaf kepada Bapak Ibu Saudara semua jika dalam setahun pelayanan ini ada kekurangan, ada kesalahan yang diperbuat oleh kami semua sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Mungkin tidak mampu melayani Bapak Ibu dengan maksimal. Kami mohon dimaafkan. Dan kiranya tahun yang akan datang kami akan terus berusaha melayani Bapak Ibu Saudara semua dengan baik sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID-19, dan ibadah kita akan terus masih akan dilakukan secara online. Kiranya Tuhan juga akan terus menolong dan memberkati. Tidak lupa juga lewat kesempatan ini kami mengingatkan Bapak Ibu Saudara semua bahwa hari Minggu besok ibadah kita akan dilayani secara online dan juga akan disertai dengan perjamuan kudus. Maka Bapak Ibu diharapkan mempersiapkan diri untuk mengikuti pelayanan sakramen perjamuan kudus ini. Perjamuan kudus akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Nikoraga, dilayani secara online dan Bapak Ibu akan mengikutinya dari rumah masing-masing. Hosti, roti perjamuan kudus dan anggur perjamuan kudus akan didistribusikan, dibagikan ke rumah Bapak Ibu Saudara semua. Bagi Bapak Ibu yang sudah siap dapat menghubungi majelis untuk menerima roti dan anggur perjamuan kudus. Kita akan segera mengakhiri ibadah syukur tutup tahun dan buka tahun ini. Tuhan itu tetap baik dan tetap manis bagi kita semua. Bapak Ibu, kita sudah pernah menyanyikan pujian ini beberapa waktu yang lalu, pujian bahasa Ambon. Tapi saya berharap pujian ini dapat kita nyanyikan bersama-sama bahwa Tuhan Yesus itu terlalu manis bagi kita semua, terlalu indah. Bahkan cuplikan lagu itu berkata, biar harta bombong ke langit, kita punya harta yang banyak sekalipun, dan kita punya nama yang begitu harum, tetapi di tengah pandemi COVID-19 ini tidak ada yang dapat kita andalkan. Kalau COVID datang menyerang atau kita tertular, maka tidak ada kata miskin atau kaya. Semua pun akan mengalami kondisi-kondisi yang sulit seperti ini. Tetapi ada tempat bergantung, yaitu Yesus yang manis itu. Yesus manis, Sio sungguh manislah wangi. Biar orang mau bilang apa lain, Yesus manislah wangi. Sekali lagi Bapak Ibu, Yesus manis, Yesus manis, Sio sungguh manislah wangi. Biar orang mau bilang apa lain, Yesus manislah wangi. Lah biar harta bombong ke langit,
lah biar nama harum kasuhu. Sing ada satu yang bisa lawan lain, cuma Yesus tanpa bagantung hidupin. Yesus manis, sio sungguh manis lawannya. Biar orang mau bilang apa lain, Yesus manis lawangi. Dalam hidup setiap hari, beta sing lupa angka hati gandongi. Cuma par Yesus jantung hati beta pegangan dalam hidup. Mari katakan lagi, Yesus manis, Yesus manis, sio sungguh manis lawangi. Biar orang mau bilang apa lain, Yesus manis lawangi. Biar dihina, biar disiksa gandonge, lah biar darah tumpah sampai mati. Hidup ini cuma par Yesus manis, mati itu untungnya. Yesus manis, sio sungguh manis lawangi. Biar orang mau bilang apa lain, Yesus manis lawangi. Biar orang mau bilang apa, biar orang mau bilang apa lain, Yesus manis lawangi. Bapak Ibu, Tuhan Yesus tetap manis dan baik buat kita semua. Tundukkan kepala Bapak Ibu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kami akan segera mengakhiri tahun 2020 dalam anugerah Tuhan. Dan kami percaya bahwa tahun 2021 rahmat dan kasih setiamu akan tetap tinggal bersama dengan kami. Dan biarlah tangan penyertaan, tangan kasih-Mu itu Tuhan akan terus tinggal dan pelihara kami semua. Arahkan hati Bapak Ibu kepadanya dan terimalah berkat daripada Tuhan. Allah sumber damai sejahtera akan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan yang maha baik akan memelihara hidupmu, akan mencukupkan segala kebutuhanmu, akan memelihara keluar masukmu dimanapun engkau berada, sebab tangan kasih karunia-Nya menyertai engkau. Allah sepanjang sejarah zaman akan memelihara engkau mulai saat ini terus kekal sampai Maranatha. Dia datang dan menjemput kita semua pulang ke kerajaan surga yang mulia.
yang sudah terima berkat Tuhan ini, mari kita berkata, amin. Kita tutup dengan nyanyikan pujian ini bersama. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Selamat mengakhiri tahun 2020 dan memasuki tahun 2021. Ingatlah, Dia akan menyertai kita semua sampai pada kesudahannya. Amin.